Difokusin. Oke. Dapat. Ya, Dapat. Sosoknya seperti apa itu? seperti pocong. Pocong ya? Nangkap nggak? Hah? Iya, seperti pocong. Pocong ya? Gak apa-apa. Dia menampakkan Ini ada kepala. ya, gak apa-apa. Badan aja, cuma badan aja nih. Coba dapat. Ya sahabat Juru Mata, tadi saya bersama Kang Iwan bersama Mas Pur sudah menjelajahi ya tempat yang tadi di bawah tempat jembatan kuning, dan kita sekarang udah berada di atas bukitnya mungkin ini ya, Kang Iwan ya. Nah tadi sana pun juga Kang Aris sudah mencoba energi yang di bawah. Nah kalau menurut Mas Pur dengan Kang Iwan tersendiri gimana nih untuk suasana malam ini ya? Ini menunjukkan pukul jam 02.30 ya, hampir setengah 3 ya. Ya, selain suasananya memang dingin ya Kak Aris ya, karena suasana pegunungan ini ya memang energi energi lain di luar kita ya memang terasa di sini ya. Terasa ya. Kalau buat Mas Pur? Ya hampir mirip ya. Mirip gimana nih? Mirip ya suasana auranya kirain cukup ini bagi pengendara tuh ada kayak terkesima gitu kalau lihat alam ini sama jalannya, medan jalannya seperti tapi itu. kalau misalnya kita bisa lihat ya, ini memang sangat gelap sekali, makanya kan dimitoskan gitu Kang Iwan bahwa di sini itu kan
semenjak adanya jembatan banyaknya kecelakaan. Nah, kita tuh sebenarnya ingin mengungkap sebenarnya benar nggak sih ulah dari makhluk astral atau memang ulah manusianya tersendiri atau kelalaian manusianya tersendiri gitu. Memang kalau misalkan kita lihat dari medan perjalanan ini cukup gelap, terus udaranya dingin, memang harus mengecek kendaraan terlebih dahulu ya Kang Iwan ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya tidak sepenuhnya jangan seudon sama makhluk astral sendiri ya. Harusnya kita nggak boleh ya berburuk sangka lah ya. Kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya dari kondisi jalan juga berpengaruh ya. Jadi kebanyakan kalau menurut saya sih ini kebanyakannya human error. Iya benar, human error kalau kecelakaan di sini kalau menurut saya ini pribadi nih ya. Karena satu medan jalannya memang curam. Terus kalau malam kan hawanya dingin, suasananya gelap tanpa ada penerangan. Jadi istilahnya apa ya? Kalau kata istilah Sunda mah sima dari energinya ini dari alam ini ya. Jadi terbawa sama pribadi si pengendara gitu. Betul. Merasa ketakutan. Ya gimana ya? Jadi nggak fokus. Tapi kalau misalkan adanya pencahayaan mungkin tidak terlalu mungkin juga karena kondisi ngantuk, mungkin juga bisa. Ya jadi sehingga penglihatan kita tidak agak kabur ya, agak kabur gitu. Konsentrasi kurang lah jadinya ya. Betul. Kalau Mas Pur sendiri sama juga atau beda? Sekarang beda ya? Iya. Karena memang alam di sini sebetulnya indah. Memang karena seindah mantan atau seindah apa nih? Hawanya ini daerah mana ini? Ya masuknya ini Samarang, perbatasan antara Kabupaten Bandung sama Garut. Kabupaten Garut. Oh, jadi memang ini titiknya memang perbatasannya pas banget kita di sini. Jadi jembatan kuning di bawah itu batas itu. Batas antara Kabupaten Bandung sama Kabupaten Garut. Ini Kecamatan Samarang maksudnya. Jadi memang perbatasan ya. Cuma kalau kena percaya tidak akan terlalu gimana juga ya. Nah, sehingga mobil pun juga akan terbawa arus ya, yang barusan kita lewat juga begitu kencang gitu. Jadi pengennya kalau lewat sini pengennya buru-buru, apalagi kalau berjalan cuma sendiri atau 2 orang ya. Betul. Tapi kan sepi banget kan. Yang di pas jembatan kuning itu kan memang kalau di sininya kencang itu kan pudunan tuh. Ya. Maksudnya turunan. Tikungannya tajam. Tajam sehingga membuangnya itu ke jurang. Karena kan pernah ada kecelakaan yang mati katanya langsung loncat ke jurang tersebut gitu. Nah kemarin bersama kita mencoba untuk menelusuri dengan mitos-mitos dengan warga-warga setempat. Kebetulan Kang Haris yang sudah berada di lapangan sana, itu energinya ada sosok penampakan juga Kang Iwan. Ada rambut, itu mengwujudkan diri ya. Itu bertanda bahwa apa ya, saya kurang paham. Cuman kalau penelusuran warga bahwa mereka itu ada. Iya. Jadi kemanapun kita pergi, kalau kitanya ada sopan, santun, mungkin ya etika juga adab lah ya kasarnya juga mungkin mereka pun juga tidak akan mengganggu kita ya. Betul ya. Nah cuman yang jadi permasalahan yang selalu memitoskan tuh kalau kecelakaan larinya ke dalam mistis lagi, kecelakaan larinya ke dalam mistis lagi. Menurut pandangan Kang Iwan sama Mas Pur itu gimana nih ya untuk berat teman-teman semuanya gitu? Kalau menurut saya pribadi ya seperti saya tadi bilang di awal ya, nggak adil lah kalau kata saya ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ya dunia nyata kan ini ya istilahnya ya. Kita yang celaka, kita yang ceroboh ya istilahnya human error tersebut, selalu yang disalahkan adalah makhluk yang tidak terlihat kan. Betul. Padahal dilihat dari kondisi jalannya sendiri memang ini memungkinkan untuk bisa saja manusia kan bawa kendaraan karena malam dingin, kata saya juga bisa hilang konsentrasi. Kondisi mobil itu kan mempengaruhi kencang-kencangnya seperti kayak gitu. Medan jalannya curam. Cuman yang jadi pertanyaannya kayak gini, Kang Iwan, Mas Pur. Iya. Kan yang namanya makhluk
astral atau jin ya. Sama manusia itu kan beda alam. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan tuh gitu. Ya. Kenapa yang harus kalau ada kecelakaan harus disangkut pautkan gitu? Ya itu sebetulnya ya dari manusianya sendiri aja ya. Karena terlalu terlalu parno mungkin ya. Betul, terlalu betul, parno betul. sama hal-hal ya. Ketakutan. Sehingga bangsa yang di luar nalar kita atau bangsa jin lah kita sebutnya, akhirnya merasa ada itu jadi mewujudkan diri mungkin. Betul. Ya. Ya ada kemungkinan seperti itu ya. Tuh. Tapi gimana ya kalau dihitung secara persentase mungkin 50%-nya juga mungkin enggak juga ya Kak Aris ya. Enggak Kalau juga menurut ya. saya pribadi ya. Tapi Tapi nggak tahu kalau menurut rekan-rekan yang lain. ya menurut Mas Pur gimana? Iya, sebetulnya kan alam kita dengan alam lain tuh berdampingan sebenarnya. Saling ya tetap aja kita saling menghormatin lah. Nggak mungkin ada seperti kecelakaan dimitoskan kayak nyalahin alam lain ya. Kita harus adil lah gitu. Tapi kalau yang beredar kabar itu yang di bawah itu pernah ada sosok penampakan Kang Iwan. Iya. Jadi mewujudkan wanita. Nah, sehingga itulah yang sampai orang-orang mengungkap dengan adanya misteri yang kalau kata orang itu dengar cerita dibesarkan. Tapi kalau misalkan kalau kita datang itu membuktikan ke sini, sebenarnya Kang Iwan sendiri gimana masuk ke sini? Sebenarnya welcome aja ya. Iya, kalau menurut saya sih biasa-biasa aja seperti hawa-hawa pegunungan lainnya lah. Gitu. Kalau menurut saya sih. Kalau Mas Pur idem Ya, juga. sama yang saya rasakan seperti itu. Sama juga ya. Nah, jadi Kalaupun mau dibilang ada makhluk astral ya, Ya, pasti ada lah. pasti ada. Jangankan di gunung kayak begini ya, Di kota juga di ya. kota aja kan, kita di rumah di mana itu pasti ada lah. betul. Ya saya bilang tadi kan saling berdampingan sebetulnya. Cuman beda alam aja. Nah, karena kita kan ini secara lahiriahnya ya kalau pemandangan. Nah, kalau misalnya kemarin kita pernah nanya juga di warga sekitar bahwa sebenarnya telah kejadian-kejadian tersebut tuh adanya sosok penampakan segala macam, dan waktu Kang Haris itu di bawah lagi mengecek ada astralnya, memang ada penampakannya, tapi kita belum coba untuk mendiamisasinya Kang Iwan. Nah, gimana kalau kita mencoba menarik energi yang di sini apa sih sebenarnya gitu kan, betul. Sehingga adanya kecelakaan atau segala macam, nanti saya akan coba untuk energi yang di bawah sana untuk tarik ya. Nanti saya akan panggil Kang Haris aja ya, karena Kang Haris lagi menuju ke sini mungkin ya, karena dia masih pengecekan di bawah. Oke, buat teman-teman sahabat Juru Mata, jangan lupa tetap like, comment, Dan subscribe. nah, karena itu akan membantu konten-konten kita selanjutnya ya. Betul. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di bawah komentar untuk memberikan positif yang terhadap kita. Betul. Di atas langit masih ada langit ya, Iya, tetapnya ya. di atas langit masih ada langit. Tetap ikuti jejak misteri Juru Mata. Kita akan mencoba menunggu Kang Haris untuk datang ya. Mari kita untuk menelusuri tempat yang sebelah sininya. Sahabat Juru Mata, kita hampiri teman-teman kita di atas. Tadi saya agak terlambat juga jalannya. Istirahat dulu sebentar. Gimana Kang? Sudah. Ini Sobat Juru Mata, saya minta maaf ngerokok karena memang kondisi cuacanya dingin seperti biasa. Saya lagi melihat indahnya bintang ya, alhamdulillah bintangnya banyak sekali ya. Ini jumlah bintangnya tuh kayak hitung tuh ada 239. Luar biasa. Kalau nggak percaya coba hitung sendiri. Gitu ya. Supaya nggak tegang saja Iya, ya. biar nggak tegang biar saja. nggak tegang juga. Gimana tadi penelusurannya? Ya kalau Sudah tadi ada titik temu. Tadi saya agak istirahat dulu. Gimana? Kan tadi istirahat dulu setelah adanya penampakan sosok rambut. Memang saya agak sedikit shock juga ya, karena kondisinya memang tidak terlalu jauh dari posisi kita lagi pengambilan gambar kan. Betul. Nah, terus tadi ketika Kang Iwan, Mas Pur sama Kang Aris gimana nih kondisi di sini? kalau dari Kang Iwan dulu. Apa kita mau langsung mediumisasi? Kayaknya lebih baik mediumisasi. Jadi ya. mengusulkan kami tuh Mediumisasi ya. medium. Harusnya Kang Aris ya.
Apanya? Yang mediumisasinya? Kang Haris. Oh, Karena seperti saya biasa. menarik ya gitu. Ya saya yang menarik aja. Kayak sahabat juru mata, nanti kita akan coba mediumisasi energi yang di sana, karena memang saya ngerasain ada energi yang paling besar di sana, Kang. Di atas sana ya? Coba dipakai lampu ini. Bisa nggak kelihatan nggak? Nah. Kamera bisa dilihat ke depan, difokusin aja, Kang. Nah, ini di pohon pisang nih, di pohon pisang sebelah sini nih, saya ngerasa. Terus sebelah sini juga saya ngerasa ada interaksi juga sebelah sini. Ada beberapa interaksi. Nanti kita coba. Saya ngerasa di sini ada sosok apa ya? Seperti Karuhun, Kang Iwan. Iya. Kang Iwan, Kang sebelah sini. Kang Iwan. Ya, Mas Pur sebelah sini juga biar kelihatan sama kamera juga. Biar kelihatan gantengnya. Saya ngerasa ada sosok apa sosok kakek-kakek Sepuh ya? ya, sepuh. Saya nggak tahu dari bangsa apa ini, apa dari bangsa jin atau bangsa lelemut gitu, atau memang kita nggak tahu ya. Nanti kita mungkin di sahabat juru mata mungkin ada yang penasaran lelemut sama bangsa jin itu sama nggak sih sebenarnya gitu, Kang? Betul, coba jelaskan aja. Menurut Akang gimana? Kalau menurut saya mah beda. Beda ya, Iya. beda ya. Jadi kalau lemut lebih kepada apa ya, Kang? Korin atau Korin ya, korin yang apa istilahnya cenderung baik ya, cenderung baik kalau lembut. Kalau jin ya, walaupun diantara mereka ada yang baik, ada yang kurang baik, ya sama saja dengan bangsa kita, bangsa manusia betul, ya. betul. Nah, kita akan coba ungkap. Yang pertama itu mitos, yang kedua penampakan sosok rambut itu maksudnya apa ya? Iya. Ya kan itu. Terus apa? Kita coba komunikasi saja ya. Nanti silakan nanti teman-teman tanya saja. Oke, kita coba langsung. Boleh. Saya matiin rokoknya. Ini mau yang narik di mana ya? Kita coba yang Ini- sebelah sini aja, Kang. Ini tuh bukan saya lemes atau dingin, tapi memang di belakang ini seperti ada yang ingin narik terus. Iya, ini energinya sebelah sini energinya. Apa kita mau coba interaksi dulu atau langsung mediumisasi? Tapi coba Kang, mediumisasi dulu misalkan aja. Kang mau coba komunikasi dulu, sebenarnya apa yang diinginkan oleh mereka gitu maksudnya. Coba ya. Coba dulu aja, nanti sahabat juru mata jangan lupa tetap Kang Iwan apa? Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Subscribe-nya. Oke, nanti Kang Aris akan coba berinteraksi dulu dengan energi di sini. Silakan nanti sahabat juru mata jangan skip videonya. Ke kamera yang bisa aja. Ini lihat, ini ada. Ya, bisa dilihat. Coba difokusin lagi aja kamera. Ini seperti apa ya? Alhamdulillah kita ada penampakan lagi ya. Nah, itu yang tadi saya Hah? coba itu bukan narik. Coba bisa kamera bisa di zoom nggak? Coba kamera. Nggak, kita share saja. Coba Kang Aris komunikasi sosok. Silakan Kang Aris. Kang Iwan gimana? Kang Iwan sebelah sini, Kang Iwan. Mas Pur sebelah sini. Ini penampakan yang kedua ya, Kang ya? Iya. Ya kan, jadi coba dilihat lagi di zoom, bisa nggak di zoom nggak? Kamera dapat nggak? Kamera dapat nggak? Di zoom terus difokusin. Kang Aris difokusin. Mana senternya? Difokusin. Oke. Dapat. Iya. Dapat. Sosoknya seperti apa itu? Seperti pocong. Pocong ya. Tangkap nggak? Hah? Iya. Pocong ya? Nggak apa-apa. Dia menampakkan Ini ada kepalanya. ya, nggak apa-apa. Hanya badan aja ya. Cuma badan aja nih. Ini saya coba merinding ya. Ini bukan karena saya dingin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Saya coba untuk komunikasi dulu ya sebentar ya. Baik, saya udah mencoba interaksi. Memang makhluk-makhluk yang ada di sini atau makhluk astral yang ada di sini sebenarnya mereka sudah lama diam di sini tuh memang kalau saya sebutkan ini sebangsa jin ya. Nah, jadi kalau misalkan yang selalu menyaut-nyautkan, saya panggil Kang Iwan aja, Kang Iwan, Mas Pur ya untuk gabung. Jadi Kang Iwan, kalau saya lihat memang di sini tuh memang sebangsa jin aja, dan mereka pun barusan saya coba saya mencoba dialog secara batin bahwa mereka menanyakan apa yang Anda inginkan gitu. Saya itu tidak pernah mengganggu manusia. Sebenarnya ada batasan tersendiri ya, makhluk jin ingin mengganggu manusia tuh. Cuman kalau misalkan yang mengganggu itu, beliau mengatakan barusan tuh saya tuh kasarnya tuh bukannya saya yang mengganggu itu bukan dari bangsa kami gitu katanya. Cuman karena adanya faktor yang menyebabkan segala sesuatu, seperti ada yang meninggal karena kita kalau yang di sini agak baik ya kalau saya sebutnya yang barusan saya interaksi, beliau menjelaskan bahwa segala sesuatunya itu adalah ulah dari manusia tersendiri. Betul. Setuju saya. Dari awal kan saya ngomong seperti itu. Betul. Kebanyakannya memang human error sebetulnya dari manusianya sendiri ya, selain dari medannya memang seperti ini. Jadi kelalaian lah. Benar. Nah, di saat beliau mengatakan ya karena adanya sebuah perjanjian, kawan-kawan, saya tidak tahu perjanjiannya apa dan beliau tidak menyebutkan juga perjanjiannya apa, cuman karena adanya sebuah perjanjian, tapi bukan dari beliau ya, sama yang korban itu sebenarnya bukan perjanjian untuk tumbang atau segala macam, bukan, karena yang balik lagi karena jalanannya curam, akhirnya kondisi kita kan kalau misalkan saya juga pernah mengalami sendiri kawan-kawan, kalau saya kondisinya saat lelah banget itu terus membawakan kendaraan mobil atau motor. Kalau mobil itu, kalau saya pernah bawa mobil dalam keadaan lelah banget, itu jalan memang sangat curam, terus saya ngantuk gitu, itu terasa mobil itu padahal saya lagi ngerem, tapi terasanya itu maju gitu, padahal saya sampai kaget itu sendiri, ini saya sudah ngerem tapi kok kayak maju, padahal itu posisi mobilnya itu diam. Nah, jadi halusinasi orang yang lelah, halusinasi orang yang capek, halusinasi orang yang benar-benar pikiran akhirnya kemana saja, sehingga sehingga di dalam tubuh manusia itu kan mempunyai indera ya, yang dimana indera itu pikiran kita, misalkan di sebelah saya akan ada sosok misalkan kayak penampakan A atau B, itu akan mewujud dan visualisasinya akan mewujudkan seperti itu gitu, dan sehingga itulah yang menyebabkan kecelakaannya. Sugesti. Sebenarnya kalau misalkan mati memang udah urusan Tuhan ya sebenarnya. Menurut Kang Iwan sendiri gimana? Kurang lebih seperti itu Kang Aris ya, dari awal juga saya ngomong memang seperti itu. Jadi pada intinya ya dari konsentrasi kita yang menurun karena berbagai macam alasan lah ya. Dari mulai kecapean, karena ngantuk, dan karena memang ya kondisinya seperti ini, kondisi ya kita gitu. bisa lihat aja ya, ini kondisi jalannya ya. Kalau misalkan kita secara logikanya, ini kan kalau misalkan kita dari atas nih Kang Iwan ya, ini lihat, ini kan jalanannya itu seperti karena saya bidang kerja saya di bagian ini ya. Jadi ini kan bisa lihat kan, ini kan kalau misalkan orang yang ini kan kayak ngerata, padahal ini terjunan turunan ke bawahnya itu curam meningkuk sekali gitu. Dan ini pun juga bikin ini dengan teliti arsitek yang sangat andal, perhitungan ya. Jadi
balik lagi memang kendaraan posisi kendaraan harus tetap dicek kondisinya segala macamnya gitu. Harus speed Betul. Nah kalau misalnya kita lihat juga kan sebelah kiri ini kan memang lihat udah tidak ada pemukiman lagi dan tidak ada kehidupan manusia, dan sehingga inilah yang membuat tempat-tempat ini menjadi mistis. Ya, kesannya gitu, karena yang membesarkan kalau kita berbicara soal energi, yang namanya pertempatan atau sebuah tempat, kalau misalkan kita mengemingkan energi itu akan semakin besar, makin kuat ya. Nah logikanya seperti kayak gini, kalau saya memuji Mas Pur bahwa Mas Pur ini hebat segala macam, akan ada sifat kekuatannya yang akan membuahkan energi yang besar bahwa saya merasa hebat. Nah inilah yang terjadi di tempat ini. Nanti kita akan langsung mendemonstrasi aja ya. Kita ke tempatnya sebelah sini karena takutnya nanti ada mobil melewat ya. Kita panggil Kang Haris aja langsung ya, Kang Iwan. Coba dipanggil sama Kang Iwan. Ya Kang Haris, mohon maaf gabung sama kita Kang Haris. Tuh dingin. Ini sekarang sudah punya kendaraan ya Kang ya. Udah pagi juga ya. Mudah-mudahan kita dapat informasi kalau detail mah kayaknya nggak mungkin ya, tapi minimal mewakili rasa penasaran masyarakat. Tanjakan Kamojang ya, tanjakan Kamojang itu benar nggak sih angker? Ya kan? Jembatan kuning itu angker nggak sih sebenarnya? Soalnya kalau lihat beredar di media sosial atau segala macam kan orang mengesut bahwa ada yang terjadi kecelakaan. Kalau kita langsung ke lapangan ya ini, walaupun sebetulnya barusan ada penampakan ya. Ya itu bentuk bentuk seperti semacam bentuk komunikasi mungkin Kang Iwan ya gitu ya, menampakkan katakan Mas mungkin selamat datang gitu ya, di tanjakan. Kalau bilang legendaris juga belum sih ya Kang ya, karena masih baru-baru ya, 2016 ya. 2016 ya. Nanti kita coba ya, mudah-mudahan istilahnya ketika kita mediumisasi dapat informasi walaupun tidak detail tapi mewakili ya Kang ya. Oke, kita coba ya Kang ya. Ya silakan. Saya coba tarik energi sebelah sini. Silakan Kang ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha? Eyang ya. Sareng eyang sayang. Eyang Suta nu di dieu. linggih di dia. Yang tulukur yang di sini mungkin Kang namanya. Kumayang aya nu bade dicarioskeun ka simkuring sapara kanca kanggo sahabat sejuru mata oge. Punten we ya ngaganggu. Dewarakeun ka bangsani anjeun. Cing mawas diri. Da bangsani kami manggeus. Muncul carita aya di bangsani kami nu ngaganggu ka aranjeun. Nyaeta nu baraon. Gitu kaula cing mawas diri ngalewat ka dieu pake adabna oke sopan sama kamu oge boga adabnya om hari jangan beda di teang-teang di ondang-ondangnya datang nu arituna lamun ku aranjeun di gorowan nu ti tonggo kadara ieu ngan entong lah nu kaitu mada bangsani teu baleunggeun nya sakitu kaula mah cing mawas diri nyalewatan jalan ieu sakit di kaula nuhun hidup nuhunnya tos kasumpingan Sami-sami nuhun ya yang Suta atur nuhun.
Atur nuhun kayak kusim kuring didugikan ke para sahabat juru mata sadayananya. Betul. Tong hariwang, tong rurusuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangayang. Ya sahabat juru mata, barusan energi yang masuk ke Kang Haris ini, beliau itu mengatasnamakan Eyang Suta yang ada di daerah lingkungan sekitar sini ya. Dan beliau menceritakan bahwa sebetulnya di Maaf, Kang Iwan agak supaya kelihatan semuanya di kamera. di sini tuh nggak ada apa-apa sebetulnya, dan dari bangsa beliau juga tidak merasa mengganggu ya. Yang intinya beliau memberikan nasihat atau masukannya Kang Haris ya untuk pada sahabat-sahabat semua, bahwa kalau lewat sini istilahnya mawas diri ya selalu ingat sama yang maha kuasa ya, yang maha kuasa, berdoa mungkin Kang Haris ya, dan selalu berhati-hati, mungkin itu aja ya. Mungkin gini Kang Iwan, kalau saya menyimak dari pesan dari yang tadi masuk ya, segala sesuatu ketempatan yang dimana tempat ya, kalau dibilang angker itu karena tadi balik lagi yang saya interaksi itu balik lagi terundang dari manusianya, sehingga mengundang untuk si manusianya ingin mengundang makhluk-makhluk itu untuk membesarkan energi yang di tempatan ini. Misalkan ini tuh tempat nggak ada apa-apanya, tapi karena kita misalkan tarik energi yang besar yang namanya makhluk jin ya, berdampingan lah ya kita sebutkan walaupun tidak terlihat gitu. Jadi sehingga si penempatan itu menjadi besar, padahal energi yang ditarik itu adalah energi yang misalkan aku melihat ada ops, kelihatan ya di sini ada kayak ada cahaya nih, bentuknya kayak ops kayak gini barusan. Ya ada di atas. Jadi balik lagi, jadi kalau misalkan contoh bahwa yang tadi saya contohkan, Kang Iwan sebenarnya manusia normal biasanya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Saya memanggil Kang Iwan dengan memuji Kang Iwan bahwa Kang Iwan ini mempunyai energi, bisa bela diri dan segala macam. Padahal Kang Iwan tidak mempunyai ilmu bela diri, karena adanya dorongan dari masyarakat, dari teman-teman atau tetangga Kang Iwan misalkan bahwa Kang Iwan itu adalah seorang hebat yang energi, sehingga sugesti yang dalam pola pikir mindset. Kan, nanti sebentar saya ngerasa ada energi, nanti kita coba sebelah sana dulu, nanti kita coba jelasin dulu ya. Oh ya. Jangan lupa tetap like, comment dan subscribe. Kita ikuti ke sana. Energi sebelah mana Kang Haris? Kang Haris tadi saya ngeliat ada ngerasain lagi energi di sini, tapi bentuknya hanya komunikasi saja ya. Coba sebelah sini, lihat sebelah sini. Oh, bukan ya. Jadi tadi ada energi tapi cuman interaksi aja lah sih. Ya kita dilanjut aja ya Kang Iwan ya. Oh iya. Lihat apa Kang Iwan? Enggak. Ada energi juga? Ada ada sesuatu sesuatu. ya, nggak apa-apa lah. Karena makin kita ngumpul di sini, makin berdatangan yang dari atas Kang. Kayaknya mungkin dia pengen komunikasi juga, tapi memang nantilah bukan saatnya sekarang ya. Dari bukit sana. Dari bukit sana nanti pada turun semua juga. Mungkin waktunya juga sudah menjelang pagi ya. Oke, nanti silakan Kang Iwan menjelaskan ke sahabat juru mata atau Kang Haris intisarinya lah ya, poinnya ya, supaya nanti kita juga nggak terlalu lama di lokasi ini gitu. Karena ini mengingat makhluk yang di sana sudah pada turun Kang. Berat juga nanti. Silakan Kang Iwan, lanjut Kang Iwan. Baik sahabat juru mata, mungkin kita sudah maaf Kang Iwan, saya potong. Kita sama Kang Haris ke sebelah sana sama Mas Pur. Nanti Kang Iwan silakan dijelaskan saja ke sahabat juru mata ya. Baik sahabat juru mata, mungkin intisari atau sedikit besarnya informasi kita dapat dari jalan seputaran sini ya. Sebetulnya ya memang di sini itu tidak ada apa-apa ya, karena setelah melakukan mediumisasi juga makhluk-makhluk di sini tuh tidak merasa mengganggu pengguna jalan ini ya. Itu karena kebanyakannya ya human error lah, karena mungkin kondisi malam dan kondisi jalan medan yang seperti ini, terus cuaca juga pengaruh karena dingin ya. Jadi tidak benar bahwa setiap terjadi kecelakaan di sini yang disalahkan selalu makhluk astral atau makhluk yang kasat mata. Mungkin
hanya itu aja ya yang informasi yang kita dapat. Semuanya itu saya kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat juru mata semua. Sekali lagi tetap berpegang teguh kepada Yang Maha Kuasa dan selalu mawas diri bila lewat di suatu daerah yang dianggap angker atau dimitoskan sama banyak orang ada sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Jangan lupa berdoa ya sebelum melakukan perjalanan. Di atas langit masih ada langit, dan mungkin konten kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Kami dari tim Juru Mata dan saya Iwan Cepot undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.